Inilah sosok bakal calon bupati di zona Papua yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pada Pilkada 2024. Sehubungan Pilkada Serentak 2024 ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mengeluarkan rekomendasi final untuk 35 bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Des Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Kali ini akan ditayangkan calon bupati yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa untuk zona akhir, yaitu zona Papua. Daerah ke-1 di zona Papua yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Rekomendasi diberikan kepada Ruben Yason Rumboisano. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah birokrat pada pemerintah Kabupaten Waropen. Berbagai jabatan penting di birokrasi diembannya antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen. Juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen. Pada pilkada serentak ini, ia mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Ia pun didukung sejumlah organisasi masyarakat. Tercatat sebanyak 40 organisasi masyarakat di Kabupaten Waropen memberikan dukungan kepadanya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Waropen periode 2024 hingga 2029. Di lapangan Elias Paprindi Waren Kabupaten Waropen pada hari Senin 06 Mei 2024. Ketua Umum Masyarakat Adat Maranarauni Waren Kabupaten Waropen Martinus Rarawani mewakili seluruh elemen pendukung. Relawan dan masyarakat Waropen memberikan dukungan penuh kepada Ruben Yason Rumboisano sebagai bakal calon Bupati Waropen periode 2024 hingga 2029. Ruben Yason Rumboisano sudah mendaftarkan diri di berbagai partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Perindo. Ruben Yason Rumboisano sebelum terjun ke dunia politik ini adalah birokrat pada pemerintah daerah. Daerah kedua di zona Papua yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Rekomendasi diberikan kepada Maximus Tipagau. Maximus Tipagau merupakan pendiri Yayasan Somatua. Ia kelahiran 1983, anak Panglima Perang Suku Moni di Kampung Bulapa, Distrik Ugapa, Kabupaten Intan Jaya. Maximus Tipagau ketika duduk di bangku kelas 4 SD, ia ditinggal oleh kedua orang tua. Sejak saat itu Maximus Tipagau mencari uang dengan bekerja sebagai tukang angkut kayu bakar, mengangkut sayur hasil kebun dan juga porter di lapangan terbang di desanya. Sebagai anak seorang panglima perang, Maximus Tipagau telah dibekali orang tuanya untuk tidak mudah menyerah. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk mencari pekerjaan sebagai tukang kebun di perumahan pegawai PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Setelah kurang lebih 14 tahun bekerja, ia pun memberanikan diri untuk keluar meninggalkan pekerjaannya dan menekuni dunia usaha. Tahun 2008 Maximus Tipagau memutuskan untuk membuka perusahaan di bidang pariwisata, yaitu jasa operator pendakian, yaitu PT Adventure Kartens. Bermodalkan tabungan selama bekerja belasan tahun di PT Freeport Indonesia, menyediakan jasa pemandu, penyewaan peralatan pendakian, dan hingga penyediaan akomodasi bagi para pendaki Gunung Kartens. Pada tahun 2012 ia mendirikan Yayasan Somatua Papua, yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat Papua. Yayasan ini kemudian membuat program di bidang kesehatan melalui dokter terbang. Bidang pendidikan mendirikan sekolah dan peningkatan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat serta membantu masyarakat melalui UICM.
Selain mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, ia juga mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem, yang ia terima di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Daerah ketiga di zona Papua yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Kabupaten Mepi, Provinsi Papua Selatan. Rekomendasi diberikan kepada Kristosimus Yohanes Agawamu. Dilahirkan di Kepi 31 Desember 1975. Ia adalah Bupati Mapi periode 2018 hingga 2023. Pendidikan di 3 Akademi Maritim Republik Indonesia. Pada pemilihan umum 2024 ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa di daerah pemilihan Papua Selatan. Daerah keempat di zona Papua yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Rekomendasi diberikan kepada Untung Tamsil. Untung Tamsil lahir di Fakfak, Papua Barat 1 Januari 1977. Ia adalah Bupati Fakfak periode 2021 hingga 2024 pada Pilkada Serentak 2020. Untung Tamsil bersama pasangannya yaitu Yohana Dina Hindom sebagai Wakil Bupati berhasil memenangkan Pilkada Fakfak 2020 melalui jalur independen. Semasa menjadi birokrat, ia pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Demikianlah profil bakal calon bupati yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa untuk zona Papua kali ini. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi teman-teman atas tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan yang kurang tepat. Bila berkenan, mohon masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Demikian, sampai jumpa.